Kita lanjut bahas BTTA Season 4 Part 2. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kedatangan Alan Yantran ke tempat Yafei adalah untuk meminta bantuannya. Dia menceritakan, bertahun-tahun yang lalu kakeknya membunuh monster level 5 yang sangat beracun, dan racun ini mengenai dirinya. Sebelumnya berhasil sembuh, namun sekarang kambuh lagi dan membuat kakeknya kehabisan dogi sampai tidak sadarkan diri. Hingga detik ini, tidak ada yang mampu mengobatinya. Bahkan Raja Pil Guhe juga menyerah. Menurut Guhe, yang bisa menyembuhkan kakek Nalan hanyalah seorang alkemis dengan api surgawi. Maka dari itu, kedatangan Alan Yantran ke tempat ini adalah untuk meminta tolong pada Yafei mencarikan alkemis yang memiliki api surgawi itu. Jika dapat, maka dia akan memberikan banyak imbalan. Sementara Hei Bodong saat ini bertanya pada Xiaoyan, seharusnya Alan Yantran ini adalah gadis yang terkait dengan perjanjian 3 tahun darinya. Namun Xiaoyan hanya bisa terdiam dan terus menguping pembicaraan Alan Yantran dan juga Yafei. Setelah kepergian Alan Yantran, Xiaoyan dan juga Hei Bodong keluar dari tempat persembunyian. Yafei kemudian memberikan buku dari Alan Yantran pada Xiaoyan, dan seharusnya dia sudah mendengar obrolan barusan. Yafei mengatakan keluarga Nalan akan memberikan imbalan yang besar bagi alkemis yang mampu menyembuhkan kakek Nalan. Salah satunya adalah obat pemulih jiwa bernama 7 air liur roh biru ajaib. Mendengar hal ini membuat Xiaoyan cukup terkejut sekaligus tertarik, karena dia benar-benar membutuhkan bahan obat itu. Sementara Yafei memberikan Xiaoyan topeng khusus supaya dia tidak dikenali oleh keluarga Nalan, terutama oleh Alan Yantran, jika dirinya ingin membantu kakek Nalan. Selain itu, topeng ini juga mampu menyembunyikan aura asli dari seorang Xiaoyan. Bahkan seseorang di tahap doang tidak akan mampu mendeteksinya, dan itu bisa digunakan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak diinginkan. Karena Xiaoyan ingin pergi sendirian ke rumah Alan Yantran, maka Pak Tua Hei Bodong tidak menemaninya, dan dia berencana untuk menemui seseorang. Dalam perjalanan ke tempat Alan Yantran, Xiaoyan pun dicegat oleh sosok hitam yang membuatnya harus bertarung, karena sebenarnya sosok hitam ini adalah pengawal Xiao Suner. Dia muncul ke tempat ini untuk mengetes kekuatan dari Xiaoyan. Namun dalam pertarungan ini Xiaoyan kalah telak karena perbedaan level kekuatan. Pada akhirnya, Xiaoyan akan menggunakan gabungan api ungu dan juga api teratai hijau miliknya demi bisa menciptakan api teratai Buddha. Sebelum hal itu terbentuk, Patua Hei Bodong pun tiba-tiba saja muncul dan mencegah Xiaoyan. Dia akan melawan sosok berjubah hitam. Patua Hei Bodong mengetes kekuatan dari sosok hitam yang ternyata sosok ini juga berada di level Do Huang. Tidak lama kemudian, sosok hitam itu pun memilih untuk pergi, dan Patua Hei Bodong mengatakan sosok itu sebenarnya tidak berniat untuk membunuh Xiaoyan. Barulah Xiaoyan menyadari ternyata sosok hitam memang tidak memberinya pukulan yang fatal di dalam pertarungan sebelumnya. Xiaoyan lalu meminta Patua Hei Bodong untuk mengawal dirinya sampai ke tempat Alan Yantran. Setelah Xiaoyan pergi, sosok hitam kembali muncul dan mengagumi kekuatan dari Xiaoyan. Dia akan memberikan laporan pada Xiao Suner supaya tidak perlu cemas, karena Xiaoyan pasti akan mampu mengalahkan Alan Yantran. Xiaoyan yang sudah menggunakan topeng khusus kali ini telah sampai di kediaman Alan Yantran dan mengaku sebagai utusan dari rumah lelang Meteor. Setelah memastikan Xiaoyan aman, Hei Bodong pun pergi untuk pulang karena dia belum sarapan. Sesampainya di rumah lelang Meteor, Hei Bodong berkumpul dengan Teng San. Di hadapan mereka saat ini ada Yafei, Leo, dan juga Lei. Leo pun bersujud minta maaf atas insiden sebelumnya. Namun kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat fatal, dan Teng San pun menghukum Leo. Dia mencabut status Leo sebagai tetua yang kemudian dipindah tugaskan ke cabang kota perbatasan. Dalam 3 tahun, tidak boleh datang ke markas besar ini. Sementara Yafei pada saat ini diangkat untuk menjadi pengurus dari tempat lelang utama keluarga Meteor ini, dan dia menggantikan posisi dari Leo. Teng San ini sebenarnya adalah adik dari Hei Bodong. Dia menyuruh kakaknya untuk segera pulang ke keluarga utama. Namun Hei Bodong menolaknya.
karena dia pada saat ini harus menjadi pelindung dari Xiaoyan. Semua orang yang ada di tempat ini sangat kaget dan tidak percaya bahwa Hai Bodong, salah satu dari 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama, bersedia menjadi pelindung untuk seorang pemuda. Namun Hai Bodong berkata, jangan remehkan Xiaoyan. Orang itu bukanlah orang biasa dan orang seperti ini harus dijadikan teman. Mendengar hal ini, Teng San akan menyampaikan pada seluruh keluarga Meteor supaya jangan berbuat masalah dengan Xiaoyan. Sementara Yafei hanya bisa mengagumi Xiaoyan. 3 tahun yang lalu, dia dianggap sebagai sampah. Namun sekarang, bahkan keluarga Meteor yang merupakan salah satu dari 3 keluarga utama Kekaisaran Jiama tidak berani menyinggung seorang Xiaoyan. Di dalam keluarga Nalan kali ini, Xiaoyan disambut oleh Nalan Su yang merupakan ayah dari Nalan Yanran. Xiaoyan mengatakan dia adalah utusan dari rumah lelang Meteor dan namanya kali ini adalah Yang Xiao. Banyak alkemis yang ada di tempat ini menertawakan Xiaoyan karena menganggapnya hanya bocah kecil mana bisa menyembuhkan kakek Nalan yang bahkan Raja Pilguhe saja tidak mampu melakukannya. Tidak lama kemudian, Nalan Yanran pun muncul dan membangkitkan emosi di dalam hati Xiaoyan. Namun dia berusaha untuk tetap tegar meredam amarahnya ini. Nalan Su menyampaikan pada seluruh alkemis yang hadir bahwa ayahnya terkena racun api dan menurut Raja Pilguhe hanya bisa ditangani oleh seorang alkemis yang memiliki api surgawi. Menemukan orang seperti ini sangatlah sulit seperti silit. Banyak alkemis sebagai ahli racun yang telah hadir pun mengecek kondisi dari kakek Nalan, namun mereka semuanya hanya bisa menyerah. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan ingin mencoba menyembuhkan kakek Nalan. Hal itu membuat semuanya terkejut dan meremehkan Xiaoyan yang hanya seorang bocah dengan level alkemis tingkat 2. Bahkan Nalan Su juga sempat meragukan kemampuan Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengeluarkan api teratai hijau yang membuat semua orang menjadi terkejut. Dan kali ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun dibawa masuk menuju kamar kakek Nalan. Xiaoyan melihat kondisi kakek Nalan yang benar-benar parah. Dia tidak punya cara lain selain memasukkan api surgawi ke dalam tubuh kakek Nalan demi bisa melawan racun api yang ada di dalamnya. Namun Nalan Yanran mengetahui bahwa ini memiliki resiko yang sangat berbahaya dan dia bertanya berapa peluang keberhasilan dari Yang Xiao. Xiaoyan pun menjawab kurang dari 50%. Jika tidak berani mengambil resiko ini, maka biarkan saja kakek Nalan meninggal tersiksa oleh racun api di tubuhnya. Xiaoyan cukup kesal dengan Nalan Yanran dan dia akan pergi, namun dicegah oleh Nalan Su. Dia hanya bisa pasrah bagaimana baiknya, dan Xiaoyan menyuruh semuanya untuk minggir karena dia tidak bisa diganggu ketika sedang melakukan pengobatan. Tanpa banyak meng lagi, Xiaoyan pun segera memasukkan api teratai hijau miliknya ke dalam tubuh kakek Nalan. Dia pun bisa merasakan bahwa racun api yang ada di dalam tubuhnya benar-benar sudah menginfeksi sejauh ini, yang bahkan sudah membentuk rantai yang membelenggu jantung kakek Nalan hingga kondisinya sangat memprihatinkan. Di rumah lelang Meteor, Teng San cukup senang bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Dia selama ini sudah mencarinya kemana-mana setelah mendengar Hai Bodong bertarung dengan suku manusia ular, namun tidak pernah berhasil menemukan jejak dari Hai Bodong. Dan Hai Bodong mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada dirinya saat itu, hingga akhirnya harus mengasingkan diri selama puluhan tahun. Namun semuanya sudah selesai dan dia bisa kembali ke tempat ini. Hai Bodong cukup puas dengan adiknya yang mampu mengelola rumah lelang Meteor dengan baik, dan seharusnya itu dulu adalah tugas dari Hai Bodong. Selama dia pergi, Hai Bodong ingin tahu apa saja yang telah terjadi di tempat ini. Teng San mengatakan bahwa sekte Yunnan beberapa tahun yang lalu dikabarkan telah kehilangan Yun San karena gagal menerobos ke tahap Douzong. Namun hal itu juga ada baiknya, karena jika sampai Yun San berhasil menerobos ke tahap Douzong, dia pasti akan menguasai Kekaisaran Jiama dan membuat tempat ini menjadi kesusahan. Hai Bodong pun meminta adiknya untuk mencarikan bahan obat yang belum dia dapatkan untuk mengembalikan kekuatannya. Selain itu, dia juga meminta untuk dicarikan artefak surgawi yang bisa memulihkan jiwa.
Xiaoyan saat ini terus membakar racun api yang ada di dalam tubuh kakek Nalan. Tidak lama kemudian kakek Nalan pun tersadar dan merasa cukup baikan. Namun Xiaoyan merasa ini hanyalah permulaan, karena selanjutnya mungkin akan sangat berbahaya dan bisa merenggut nyawa dari kakek Nalan. Orang tua itu hanya bisa pasrah dan juga percaya pada Xiaoyan bisa melakukan yang terbaik, tidak peduli jika dirinya harus mati. Tiba-tiba saja Nalan Yanran berteriak karena dia tidak ingin kakeknya mati. Sementara kakek Nalan memarahi cucunya itu. Semua ini juga karena ulahnya yang membatalkan perjanjian dengan keluarga Xiao dan membuat kakek Nalan emosi, lalu berkultivasi dengan cara berbahaya sampai dirinya terkena racun api. Melihat kondisi dari ayahnya semakin membaik, Nalan Su cukup kagum dengan Xiaoyan. Dengan usia semuda itu sudah menjadi alkemis hebat, bahkan memiliki api surgawi. Nalan Su tiba-tiba saja teringat dengan perjanjian 3 tahun yang telah dibuat putrinya dengan Xiaoyan. Gara-gara putrinya itu, banyak masalah yang telah terjadi di klan Xiao, beserta dengan Xiaoyan harus menanggung rasa malu. Hingga saat ini, 13 hari lagi, perjanjian 3 tahun akan dilaksanakan. Nalan Su mendengar kabar bahwa Xiaoyan sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Dan kali ini, Nalan Yanran tidak takut walaupun dia sebenarnya merasa bersalah dengan klan Xiao. Tapi dia memiliki keyakinan bahwa apa yang telah dia lakukan adalah benar dan dia sangat percaya diri bisa mengalahkan Xiaoyan. Namun jika di dalam pertarungan dia kalah, maka Nalan Yanran bersedia menjadi budak Xiaoyan seumur hidupnya. Seperti apa yang telah ia janjikan pada Xiaoyan. Obrolan antara Nalan Yanran dan juga ayahnya membangkitkan ingatan Xiaoyan tentang kejadian 3 tahun yang lalu ketika dirinya memutuskan hubungan klan Xiao dengan keluarga Nalan. Sebagian racun api di dalam tubuh kakek Nalan sudah berhasil dimurnikan, namun orang tua itu sudah tidak kuat lagi dan terpaksa Xiaoyan harus menghentikan pemurnian hari ini untuk dilanjutkan esok hari. Tidak disangka, ternyata racun api saat ini juga telah menginfeksi jari dari Xiaoyan. Dia kemudian mengatakan pada Nalan Su bahwa kemungkinan racun api di dalam tubuh kakek Nalan bisa bersih sempurna setelah dimurnikan selama 7 hari. Xiaoyan yang tidak ingin berlama-lama lagi, dia pun pamit untuk pergi dan dirinya besok akan kembali lagi. Sementara Nalan Yanran disuruh oleh kakeknya mengejar Yan Xiao dan mengantarkannya sampai gerbang luar. Nalan Yanran pun mengikuti Yan Xiao dan dia memuji pengendalian api milik Yan Xiao. Seharusnya dia bisa menjadi alkemis tingkat 3 dengan mengikuti ujian alkemis, namun Yan Xiao tidak membutuhkan hal itu. Selanjutnya, Yan Xiao pun bertanya pada Nalan Yanran, tingkat kultivasinya saat ini berada di tahap apa? Gadis itu tidak mau mengaku, sementara Yan Xiao hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mengecek kekuatan dari Nalan Yanran. Gadis itu pun menyadari apa yang telah dilakukan oleh Yan Xiao, yang kemudian bertanya apakah level kekuatan sangat penting sampai harus dicek secara diam-diam menggunakan kekuatan spiritual. Yan Xiao mengatakan dirinya hanya penasaran saja karena dikabarkan Nona Nalan Yanran ini adalah calon pimpinan selanjutnya dari sekte Yunlan. Maka dia ingin tahu seberapa hebat yang disebut dengan calon pimpinan sekte terkuat di Kekaisaran Jiama saat ini. Tetua Jia Xingtian di kerajaan saat ini mendapatkan laporan bahwa Kaisar Es Hai Bodong memang telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Setelah itu, rumah lelang meter berhasil menemukan seorang alkemis dengan api surgawi dan berhasil mengobati kakek Nalan. Mendengar hal ini, Jia Xingtian pun cukup senang dan dia tidak akan membiarkan alkemis dengan api surgawi itu direbut oleh sekte Yunlan. Sementara Xiaoyan yang sudah berada di dalam kamarnya melakukan pemulihan energi. Dia kemudian mengecek api hijau yang saat ini sudah bercampur dengan api hitam yang merupakan racun api. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka racun api bisa bertahan melawan panasnya api teratai hijau. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengecek inti api teratai hijau di dalam tubuhnya. Dan benar saja, inti api itu sudah dikelilingi oleh racun api yang sangat murni dengan kekuatan besar. Xiaoyan baru menyadari kenapa racun api sekuat ini, karena ternyata hal itu telah menyerap kekuatan di tubuh kakek Nalan. Karena racun api ini sudah berada di dalam tubuh Xiaoyan, maka dirinya akan berusaha memurnikan dan menyerap kekuatan dari racun api demi bisa meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sebuah keuntungan
namun juga bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Xiaoyan mencoba menyerap energi murni yang ada di dalam racun api. Dia merasa jika hal ini dilakukan terus, kemungkinan bisa segera naik ke level Dadoshi. Sementara Hai Bodong yang baru saja masuk ke dalam kamar Xiaoyan menyadari sepertinya kekuatan Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Sementara Xiaoyan hanya menunjukkan api hitam. Hal ini membuat Hai Bodong heran kenapa racun api bisa menginfeksi tubuh Xiaoyan. Seharusnya racun api ini akan langsung lenyap jika terkena panasnya api surgawi. Namun sepertinya racun api ini sudah bermutasi karena terlalu lama berada di dalam tubuh kakek Nalan. Xiaoyan kemudian mencoba kekuatan racun api dengan jari hitamnya yang sudah terinfeksi. Terbukti hal itu sangat mengerikan. Bahkan perisai es Hai Bodong langsung hancur ketika terkena serangan jari hitam. Hai Bodong menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati. Jika sampai racun api itu mengenai dirinya, maka akan menjadi sesuatu yang sangat merepotkan. Xiaoyan buru-buru minta maaf karena dirinya terlalu ceroboh. Kali ini, Xiaoyan berada di pusat asosiasi alkemis. Berdasarkan informasi dari Hai Bodong, tempat ini adalah pasar perdagangan bebas dan Xiaoyan bisa mencari bahan obat yang dia butuhkan. Tidak lama kemudian Xiaoyan mendengar ada seorang memanggilnya yang ternyata itu adalah Lin Fei, murid dari guru Aotuo yang ditemui di kota Black Rock saat itu. Lin Fei selalu mengikuti Xiaoyan ketika berkeliling pasar. Dia sangat cerewet dan membuat Xiaoyan harus berlari meninggalkan Lin Fei. Namun gadis ini masih saja tidak mau pergi dari sisi Xiaoyan. Di pasar bebas ini para pedagang sangat licik dan suka menipu, bahkan Xiaoyan juga akan ditipu. Sayangnya dia tidak sebodoh itu. Sementara di tempat ini ternyata juga ada Sueme, murid dari guru Fulanke. Dia membeli api bunga persik yang ditukar dengan gulungan resep pil obat tingkat 4 yang masih ada jejak jiwanya. Pedagang itu mengecek gulungan resep yang ternyata asli dan membuatnya memiliki niat yang busuk. Dia mengatakan gulungan ini sudah kehilangan jejak jiwa dan kemudian merebut paksa api bunga persik dari tangan Sueme. Perdebatan pun dimulai. Sueme tidak terima karena pedagang itu ingin menipu dirinya. Hingga akhirnya Xiaoyan dan juga Lin Fei tidak sengaja lewat lalu melihat keributan di tempat ini. Lin Fei terlihat cukup gugup. Dia pun segera pergi untuk mencari gurunya. Sementara Xiaoyan mendekati Sueme. Dia pun membela gadis itu dengan mengatakan jika gulungan ini sudah dipindai dengan kekuatan jiwa, maka bekasnya akan tertinggal di dalam resep obat. Kalau berani, panggil saja manajer pasar ini untuk membuktikan siapa yang menipu, apakah Sueme atau pedagang. Hal ini membuat pedagang tidak berani melakukannya. Namun si pedagang yang merasa benar, dia pun berdalih jika dirinya adalah seorang alkemis tingkat 3 yang sangat berpengalaman dan tidak pernah mengetahui bagaimana caranya mendeteksi kekuatan jiwa seseorang yang telah memindai resep obat dengan kekuatan jiwanya. Ajaran dari guru yang mana? Bisa-bisanya Xiaoyan mengatakan hal itu. Pedagang ini lalu mengejek. Mungkin guru dari Xiaoyan adalah orang bodoh yang suka mengibul. Hal ini membuat Xiaoyan marah dan bertarung dengan pedagang itu. Dia menggunakan jari hitamnya yang sedikit lagi akan mengenai dahi dari si pedagang dan membuatnya sangat ketakutan. Di sisi lain, jari hitam milik Xiaoyan itu dilihat oleh alkemis dari Kekaisaran Juyun yang membuatnya cukup tertarik. Xiaoyan segera mengambilkan api bunga persik yang seharusnya menjadi milik Sueme. Tanpa sadar, dia melihat batu giok hitam yang memicu kekuatan jiwanya dan Xiaoyan mengambil batu giok ini. Awalnya pedagang memberikan secara cuma-cuma sebagai permintaan maaf, namun Xiaoyan tidak mau dan dia membayar dengan sekantong koin emas. Ketika Lin Fei muncul, keributan di tempat ini sudah selesai. Sementara guru Aotuo yang melihat Xiaoyan, dirinya terlihat cukup senang. Guru Aotuo kemudian membawa Xiaoyan ke dalam penginapan untuk minum teh bersama. Tidak lama kemudian datanglah guru Fulanke yang mengomel pada Sueme karena telah menukarkan resep pil tingkat 4 dengan api bunga persik. Namun Xiaoyan membela Sueme dan itu membuat kemarahan dari guru Fulanke mereda. Guru Aotuo pun menyuruh Sueme dan juga Lin Fei untuk segera menyingkir karena mereka akan membahas sesuatu yang penting dengan Xiaoyan. Guru Aotuo kemudian menanyakan apakah Xiaoyan datang ke ibu kota ini untuk mengikuti kompetisi alkemis. Dia mengatakan tidak
karena ada hal lain yang harus dia lakukan. Guru Auto merasa cukup menyesal. Kemudian dia membujuk Xiaoyan untuk mengikuti kompetisi itu. Jika menjadi juara, maka Xiaoyan akan diberikan akses memasuki gudang obat dari asosiasi alkemis, dan di tempat itu bisa mencari obat yang langka. Xiaoyan kemudian bertanya, apakah di gudang ini ada obat pemulih jiwa? Guru Auto pun tidak tahu, tapi yang jelas juara dari kompetisi ini akan diberikan gulungan resep obat tingkat 6 untuk membuat pil pelebur jiwa. Jika berhasil, maka pil pelebur jiwa ini tidak hanya memulihkan kekuatan jiwa, bahkan tubuh jiwa sekalipun bisa dipulihkan. Xiaoyan merasa cukup tertarik dengan kata-kata dari Guru Auto, dan tiba-tiba saja Xiaoyan merasa aliran waktu di tempat ini segera berhenti. Semuanya membeku. Tidak lama kemudian Ratu Medusa keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Dia meminta Xiaoyan untuk mendapatkan resep pil obat pelebur jiwa, dan di masa depan nanti dia tidak akan membunuh Xiaoyan. Hal itu langsung disetujui oleh Xiaoyan. Kemudian Ratu Medusa kembali masuk ke dalam tubuhnya, dan semuanya saat ini kembali normal. Xiaoyan langsung mengatakan dia setuju, dan hal itu membuat Guru Auto serta Guru Fulanke merasa senang. Dia menyuruh Xiaoyan untuk mengikuti kompetisi ini sebagai perwakilan dari kota Black Rock. Xiaoyan setuju, namun dia memiliki syarat. Jika dalam kompetisi ini dia harus diperbolehkan untuk menyamar, kemudian jangan daftarkan dengan nama asli. Guru Auto pun sepakat, dan semua itu bisa diatur. Guru Auto dan juga Guru Fulanke merasa sangat senang. Jika sampai Xiaoyan lolos dalam 10 besar, maka asosiasi alkemis kota Black Rock akan menjadi terkenal dan mendapatkan pendanaan yang besar, serta diberi bahan obat yang langka. Membayangkan hal ini saja membuat Guru Auto dan juga Guru Fulanke terlihat sangat gembira. Sampai-sampai mereka menari tidak jelas yang membuat Lin Fei dan juga Sui Mei merasa jijik dengan kelakuan dua gurunya. Di tempat keluarga Nalan, Liu Ling saat ini yang merupakan murid dari Raja Pil Guhe mengunjungi Nalan Yanran. Dia memberikan sekotak pil obat untuk menjaga kesehatan fisik kakek Nalan. Liu Ling terlihat cukup menyesal. Andai saja gurunya saat itu berhasil mendapatkan api surgawi ketika berada di Gurun Tagore, dia pasti bisa menyembuhkan kakek Nalan. Mendengar hal ini, Nalan Yanran pun mengatakan tidak perlu khawatir karena sudah mendapatkan alkemis yang memiliki api surgawi dan saat ini sedang mengobati kakeknya. Liu Ling cukup terkejut dan ingin bertemu dengan alkemis itu. Namun Nalan Yanran mengatakan dia tidak bisa diganggu. Jika ingin bertemu, nanti saja jika dirinya sudah keluar. Pengobatan yang dilakukan Xiaoyan membuat kondisi kakek Nalan berangsur-angsur semakin membaik. Bahkan dia merasa doki di dalam tubuhnya kali ini juga telah pulih. Karena pengobatan hari ini dirasa sudah cukup, Xiaoyan pun pamit pulang dan esok hari akan kembali lagi. Sebelum keluar ruangan, kakek Nalan memberikan beberapa bahan obat untuk Xiaoyan. Mungkin bisa dia gunakan selama mengikuti kompetisi alkemis yang akan datang. Pada saat di luar, Xiaoyan bertemu dengan Liu Ling yang memang sudah menunggunya. Mereka saling berkenalan, dan akhirnya Xiaoyan tahu bahwa Liu Ling ini juga merupakan seorang alkemis serta murid dari Raja Pil Guhe. Liu Ling memuji kehebatan Xiaoyan. Di usia yang masih muda sudah memiliki api surgawi, dan dia pun bertanya siapa gurunya. Xiaoyan yang tidak mau membahas hal ini hanya mengatakan gurunya bukan orang terkenal seperti Raja Pil Guhe, yang kemudian Xiaoyan pamit pergi. Setelah kepergian dari Xiaoyan, Nalan Yanran secara diam-diam memuji kehebatannya. Hal ini membuat Liu Ling terlihat cukup cemburu karena sebenarnya dia menyukai Nalan Yanran. Sementara Nalan Yanran yang mengetahui hal ini, dia pun mengatakan hanya menganggap Liu Ling sebagai teman biasa dan tidak lebih. Untuk saat ini, meski dia dianggap hebat, masih belum bisa memenuhi kriteria sebagai calon pasangan dari seorang Nalan Yanran. Dan Liu Ling akan menggunakan kompetisi alkemis demi bisa membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi orang yang pantas bersanding dengan Nalan Yanran. Malam harinya,
Di dalam kamarnya, Xiaoyan mencoba memurnikan racun api di dalam tubuhnya, dan dia merasakan manfaat luar biasa karena dalam sekejap saja sudah membuat Xiaoyan berada di level Doushi bintang 7. Namun tiba-tiba saja racun api menyebar ke leher Xiaoyan, dan hal itu membuatnya mengalami halusinasi yang cukup mengerikan karena dia merasa bertarung dengan Nalan Yanran dan tidak bisa mengalahkan gadis itu. Bahkan Xiaoyan harus melihat ayah dan juga gurunya mati tergantung. Sementara tubuh Xiaoyan sendiri saat ini sudah dibelenggu oleh rantai hitam besar dari racun api. Untungnya ada Pak Tua Hai Bodong yang menyadarkan Xiaoyan. Dia lalu bertanya, ada apa sebenarnya? Xiaoyan mengatakan, setiap kali dirinya mengobati kakek Nalan, racun api di dalam tubuhnya menjadi semakin pekat. Pak Tua Hai Bodong menyarankan Xiaoyan untuk berhenti saja karena dia juga memiliki masalah dengan cucunya. Namun Xiaoyan tidak mau melakukan hal itu karena dia benar-benar membutuhkan 7 air liur roh biru ajaib. Pagi harinya di Asosiasi Alkimia kota ini akan diadakan ujian internal alkemis. Xiaoyan pun hadir untuk mengikuti ujian ini. Tidak lama kemudian muncullah seorang gadis bernama Yue. Dia berasal dari keluarga kerajaan dan juga ingin mengikuti ujian ini. Saat berada di dalam ruangan, Xiaoyan tidak sengaja bertemu dengan Liu Ling yang mengajak putri Yue kemudian mengatakan bahwa ini adalah Yan Xiao yang memiliki api surgawi. Hal itu membuat putri Yue penasaran dan ingin melihat api surgawi milik Yan Xiao. Namun Yan Xiao menolaknya. Hal itu membuat putri Yue terlihat cukup kesal. Liu Ling kemudian mengatakan bahwa putri Yue ini adalah putri dari kerajaan Jiama, sekaligus murid dari presiden asosiasi alkemis, Pak Tua Fama. Xiaoyan tidak peduli dengan siapa yang ada di hadapannya, karena Xiaoyan sedang tidak ingin pamer apapun. Dia langsung pergi, dan hal itu membuat putri Yue sangat marah. Kemudian menyerang Yan Xiao. Segala macam serangan api milik putri Yue bisa dipatahkan dengan mudah oleh api ungu milik Xiaoyan. Hal ini membuat putri Yue menjadi semakin kesal dan mengeluarkan bola api raksasa. Sebelum berhasil melepaskan serangan itu, Pak Tua Fama muncul dan menghancurkan bola api milik putri Yue. Hal ini membuat putri Yue mengatakan pada gurunya bahwa dia hanya mengetes kemampuan dari Yan Xiao. Sementara Raja Pilguhe yang juga telah datang bersama dengan Pak Tua Fama, ketika melihat Xiaoyan, dia pun mendekatinya dan berniat untuk melihat api surgawi. Namun Xiaoyan tidak mengizinkan karena hal itu bukan untuk pamer. Selanjutnya, Raja Pilguhe merasa tidak asing lalu bertanya, apakah sebelumnya di suatu tempat pernah bertemu dengan Yan Xiao? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Pilguhe akan benar-benar mengenali Yan Xiao yang sebenarnya adalah Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.